Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adrian Pratama dengan SIR 481. Di video ini saya akan menjelaskan tentang Huawei Triple. Huawei Triple adalah alat formal untuk memverifikasi kebenaran program komputer. Mereka digunakan untuk menyatakan bahwa program tersebut akan berperilaku dengan benar jika dijalankan dengan input yang valid. Nah, sederhananya, Huawei Triple ini memastikan bahwa apabila suatu program itu dijalankan dengan input yang valid atau input yang benar, maka hasilnya akan sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari penggunaan Huawei Triple ini sendiri adalah untuk memastikan bahwa program yang kita buat itu benar-benar berfungsi sesuai spesifikasi yang diinginkan dan mengurangi risiko kesalahan. Kemudian kegunaan Huawei Triple. Yang pertama itu ada verifikasi program. Huawei Triple membantu kita untuk memastikan bahwa program bekerja sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Ini penting untuk mengurangi kesalahan saat program berjalan. Bentar. Yang kedua itu ada pengembangan perangkat lunak, yang dimana membantu dalam debugging dan penemuan kesalahan, sehingga dapat meminimalkan waktu dan usaha dalam proses pengembangan. Nah, jadi dengan menggunakan konsep Huawei Triple ini, kita tuh dapat menemukan kesalahan dengan lebih cepat, sehingga dapat meminimalkan waktu dan usaha dalam proses pengembangannya. Kemudian yang ketiga itu adalah validasi keamanan, yang dimana membantu memastikan bahwa kode aman dari serangan dan eksploitasi pihak luar, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri penggunanya. Kemudian yang ketiga itu adalah notasi Huawei Triple. Nah, notasi Huawei Triple atau komponen Huawei Triple sendiri itu ada tiga. Yang pertama ada prekondisi, yang kedua itu ada kode program, dan yang ketiga adalah postkondisi. Prekondisi yaitu menjelaskan keadaan program sebelum kode dieksekusi, atau prekondisi ini juga bisa kita jelaskan dengan kondisi yang harus terpenuhi sebelum program dijalankan. Misalnya, kita ingin menambahkan dua angka, maka prekondisinya adalah kedua variabel yang ingin kita tambahkan harus bilangan bulat. Kemudian kode program. Nah, di bagian kode program ini eh, nanti dia akan menganalisis atau mengecek kebenarannya, yaitu dia mengecek kebenaran dari apa yang kita inputkan waktu di prekondisi tadi. Kemudian di postkondisi itu menjelaskan keadaan program setelah kode dieksekusi. Nah, di postkondisi ini kita itu mengharapkan bahwa setelah kode selesai dijalankan, maka akan muncul sesuatu yang kita inginkan. Misalnya, tadi kan di prekondisi kita harus menginput dua angka. Nah, misal kita menginputkan 2 tambah 2, maka kode itu kan akan uh, dianalisis di bagian kode program. Nah, post kondisinya, jika apa yang kita inputkan itu valid, maka hasil di post kondisi itu akan menghasilkan angka 4. Nah, kemudian di sini terdapat tiga contoh di sini. Yang pertama itu ada penjumlahan, yang dimana prekondisi yaitu X dan Y adalah bilangan bulat, dan post kondisi itu adalah Z yang merupakan hasil penjumlahan dari X dan Y, sehingga bentuk programnya yaitu Z sama dengan X plus Y. Kemudian yang kedua itu adalah contoh perbandingan, yang dimana prekondisi A dan B adalah bilangan bulat, post kondisi adalah C. Nah, nilai C adalah satu jika A lebih besar dari B. Nilai C akan nol jika nilai A sama dengan B, dan nilai C akan min 1 jika lebih kecil dari A atau B, dan jika A lebih kecil dari B. Sehingga bentuk programnya itu if A tanda panah ke kanan, A lebih besar dari B, maka C sama dengan satu. Else if A sama dengan B, maka C sama dengan nol. Kemudian else C sama dengan min satu jika A lebih kecil dari B. Kemudian di sini adalah
ada contoh faktorial, di mana prekondisi adalah n, yang merupakan bilangan bulat non-negatif. Postkondisi f adalah faktorial dari n, sehingga bentuk programnya f sama dengan satu for, buka kurung, i sama dengan satu i lebih kecil sama dengan n, maka i akan terus bertambah. F sama dengan F dikali I. Lanjut. Nah, kemudian ini contoh notasi dengan program if else. Yang pertama itu perbandingan dua bilangan. Prekondisi X dan Y adalah bilangan bulat. Postkondisi Z bernilai 1 jika X lebih besar dari Y, 0 jika sama, dan min 1 jika lebih besar. Program. Nah, jadi bentuk programnya itu if X lebih besar dari Y, maka Z sama dengan 1. Else if X sama dengan Y, maka Z sama dengan 0. Kemudian else Z sama dengan min 1 jika X lebih kecil dari Y. Ini merupakan contoh perbandingan yang terdapat di slide sebelumnya. Kemudian contoh yang kedua yaitu pencarian nilai terkecil. Prekondisi A dan B adalah bilangan bulat. Postkondisi min adalah nilai terkecil dari A dan B. Sehingga bentuk programnya if A lebih kecil dari B, min min minimal atau pos kondisi sama dengan A. Kemudian, jika A lebih besar dari B, maka else pos kondisinya min sama dengan B. Jadi, sepemahaman saya, jika eh, A itu dia lebih besar, lebih kecil dari B, misal A itu 1, sehingga misal yang kita inputkan A1 dan B itu 5. Nanti dia akan memberikan umpan balik berupa angka satu tadi. Namun jika A sama dengan 5 dan B sama dengan satu, maka dia akan mengembalikan nilai B yang sama dengan satu tadi. Contoh tiga itu adalah validasi input. Prekondisi, input adalah string. Postkondisi, valid bernilai benar jika input adalah angka dan salah jika tidak. Maksud jika tidak, yaitu apa ya yang diinputkan itu bukan angka. Program if input is numeric, kurung, buka kurung, tutup kurung, valid sama dengan true, else valid sama dengan false. Nah, jadi jika yang diinput itu adalah eh, angka, maka akan bernilai true atau benar. Namun jika yang diinput bukan angka, maka nilainya bersifat false atau salah. Nah, ini adalah tiga contoh notasi dengan program for. Yang pertama itu terdapat perkalian. Prekondisi N adalah bilangan bulat non negatif. Postkondisi adalah hasil yang merupakan hasil perkalian N dengan semua bilangan bulat dari 1 sampai N. Programnya hasil sama dengan 1. Jadi hasil ini akan dimulai dengan 1. For I sama dengan 1. I lebih kecil dari lebih kecil sama dengan dari N. I plus plus hasil sama dengan hasil dikali I. Nah, jadi I ini I ini dia akan terus bertambah sampai dengan jumlah angka N yang diinputkan. Sehingga nanti hasil dikali dengan I akan menghasilkan hasil yang baru. Kemudian contoh 2 penjumlahan. Prekondisi N adalah bilangan bulat non negatif. Postkondisi jumlah adalah hasil penjumlahan semua bilangan bulat dari 1 sampai N. Programnya jumlah sama dengan 0. For I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan dari N, I plus plus. Jumlah sama dengan jumlah plus I. Nah, jadi di sini kan eh, sama seperti yang perkalian tadi, jumlah sama dengan 0. For I sama dengan 1. I lebih kecil sama dengan dari N, I plus plus. Nah, jadi di sini I itu akan dimulai dengan angka 1, kemudian dia akan terus bertambah sampai dengan angka N. Angka N misal 10. Nah, I akan terus bertambah sampai dengan 10. Kemudian jumlah sama dengan jumlah yang ini itu sama dengan 0. Ditambahkan dengan I yang merupakan I di sini, maka akan menghasilkan jumlah yang baru. Nah,
Pencarian maksimum. Prekondisi array adalah array bilangan bulat. Postkondisi max adalah nilai maksimum dalam array. Program max array indeks 0 for i sama dengan 1, i lebih kecil dari array length i plus plus. If array uh, kurung siku i tutup kurung siku lebih besar max, max sama dengan array i. Nah, jadi di sini uh, post kondisi max adalah nilai maksimum dalam array. Nah, jadi di sini tuh i sama dengan 1. Jadi ini akan terus bertambah sampai dengan panjang array length. Sehingga jika array i lebih besar dari max, maka max sama dengan array i. Jadi jika array ini lebih besar dari max, maka dia akan mengembalikan max itu sendiri atau array itu sendiri. Karena max sama dengan array. Nah, jadi kesimpulannya tentang array tentang Hore triple ini, yang pertama itu kode berkualitas tinggi, yang dimana memastikan kode berfungsi sesuai spesifikasinya. Kemudian kepercayaan tinggi, yang dimana meningkatkan kepercayaan terhadap kebenaran program. Yang ketiga, debugging lebih cepat karena mengurangi waktu yang diperlukan untuk menemukan kesalahan. Baik, mungkin itu saja video atau penjelasan yang saya bisa berikan tentang Hore triple ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila terdapat salah kata, itu datangnya dari saya sendiri. Apabila ada kata-kata yang benar, itu semata-mata karena Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin sekian dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.